sahabat dari Mama, kita berjumpa lagi. Kali ini dari Mama akan bercerita sebuah kisah yang dari Mama tulis. Kisah ini berjudul Kakek. Selamat mendengarkan. Saat pertama aku melihatmu, telah mengalir perasaan damai di lubuk hatiku tentang siapa kamu. Apa yang pada awalnya hanya sebuah perasaan, perlahan menemukan bentuknya yang nyata lewat sikap dan perilaku yang kamu tunjukkan. Aku menjadi tidak ragu dengan perasaan awalku, yang barangkali hanya sebuah intuisi naluriah belaka. Namun, hari demi hari berlalu, perasaan itu perlahan berubah menjadi sebuah keyakinan. Engkau sungguh seorang pribadi yang berbudi baik. Ketika kurangkai kisah tentang dirimu lewat cerita kecilku ini, kata-kata sederhana yang tentu tidak cukup untuk mengungkapkan secara lengkap siapa dirimu. Bayangan tentang budi baikmu menari-nari dalam anganku, amat hidup dan bermakna. Kuingat saat awal ketika aku tiba dari Indonesia dengan hanya berbekal kemampuan bahasa seadanya. Kamulah yang biasanya aku sapa sebagai kakek, tidak pernah kesal, apalagi marah ketika aku melakukan kesalahan demi kesalahan. Dengan penuh kesabaran, engkau mengajariku bahasa yang sangat susah aku ucapkan. Ibarat mendampingi seorang bayi yang sedang berjalan, aku selalu jatuh tapi bangun lagi untuk mencoba. Sikapmu memberi aku semangat untuk tetap berusaha, sehingga aku masih bisa bertahan sampai saat ini. Aku harus bisa menyesuaikan diri dengan aneka kebiasaan, bahasa, juga budaya yang sangat asing bagiku. Nasib telah membawaku ke tempat di mana semuanya serba baru bagiku. Aku dituntut untuk belajar dan belajar. Hanya inilah jalan yang harus kutempuh agar dapat bertahan. Di tengah situasi inilah aku bersyukur ada kakek yang sangat mengerti akan kesulitanku, terutama dalam hal mengungkapkan segala sesuatu lewat bahasa yang bukan hanya asing tapi juga sulit untuk dipelajari. 4 tahun aku bersama kakek dan nenek. Tahun kelima aku tinggalkan mereka karena aku ikut anaknya yang baru mempunyai anak pertama. Walau beda tempat tinggal, tapi kami sering ketemu karena jarak tempat tinggal kami tidak jauh. Meski kami tidak tinggal bersama, namun tuntunan kakek tetap kubutuhkan. Hidup dengan segala tantangannya serta perjuanganku untuk bertahan, itulah yang menjadi alasan untuk tetap belajar. Beberapa tahun kemudian, setelah nenek meninggal, kakek ikut tinggal bersama anaknya, yaitu majikanku. Kami tinggal bersama lagi setelah sekian tahun berpisah. Kakek adalah tipe orang yang tidak suka merepotkan orang lain. Dia sudah terbiasa hidup mandiri, pejuang kehidupan yang gigih. Aku ingat bagaimana setiap hari kakek selalu memasak sendiri untuk makan siangnya. Ada satu hal yang tidak akan pernah kulupa. Suatu hari, ketika cucunya memanggil aku dengan sebutan pembantu, kakek marah. Ia mengajari cucunya untuk menganggap aku sebagai bagian dari keluarga, bukan sekedar pembantu. Itulah momen di mana seisi rumah tempat aku mengabdi mulai menganggap aku sebagai bagian dari mereka hingga saat ini. Semasa mudanya, kakek adalah seorang tukang yang sangat terampil. Hingga masa tuanya,
ia masih menjalankan tugas hidupnya sebagai seorang tukang dengan setia. Selalu ada saja orang yang meminta bantuan kakek untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak di rumahnya. Kakek juga yang turun tangan untuk membantu bila ada sesuatu yang rusak dan butuh diperbaiki di rumah anak-anaknya. Demikian di tempat saya tinggal. Hari itu, kakek dapat pekerjaan memperbaiki kamar mandi. Kakek sudah lama sekali tidak bekerja karena sudah semakin tua dan jarang ada orang yang minta bantuan kakek. Hari itu pagi-pagi, kakek sudah menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan. Setelah sarapan, kakek berangkat kerja. Siang itu, kakek tidak pulang. Namun tidak ada pikiran aneh dalam benakku karena itu sudah merupakan hal yang biasa. Di sore hari, saat itu sudah berada kembali di rumah, tapi kenapa kakek juga belum pulang? Ada desakan dari dalam hatiku untuk bertanya kepada majikanku, kenapa kakek belum pulang? Majikanku menjawab, kalau kakek masuk rumah sakit. Aku tersentak kaget mendengarnya, karena selama ini kakek tidak pernah sakit. Kakek selalu terlihat sehat. Kalaupun ada keluhan yang muncul, paling tentang rasa tidak enak badan, dan obatnya adalah rebusan ramuan Cina. Tapi kali ini kakek harus masuk rumah sakit. Pasti ada sesuatu yang serius yang telah terjadi pada diri kakek. Majikanku bercerita, saat di tempat kerja, tiba-tiba kakek merasakan sakit luar biasa yang belum pernah dirasakannya selama ini. Awalnya kakek menolak untuk dibawa ke rumah sakit, tetapi anak-anaknya tetap membawanya ke sana karena sakitnya kali ini tidak seperti biasanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, kakek harus tetap tinggal di rumah sakit sambil menanti hasil tes. Hari itu, kami semua berdebar-debar menunggu hasil laboratorium. Jam yang ditentukan tiba. Saat dokter akan memberitahu kami tentang penyakit yang diderita kakek. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan kami. Kami merasakan seperti guntur di siang hari yang cerah tanpa awan menggantung di langit bumi. Dokter memberitahu kami bahwa kakek mengidap kanker hati stadium 4. Kakek yang tidak pernah mengeluh sakit ternyata mengidap penyakit yang sangat ditakuti banyak orang. Sungguh tidak bisa diduga. Rumah sakit tempat kakek dirawat pertama adalah rumah sakit yang tergolong mahal. Jadi keluarga memutuskan untuk memindahkan kakek ke rumah sakit yang agak murah tapi fasilitasnya tetap bagus. Sebelum mendapat tempat di rumah sakit yang baru, kakek pulang dulu di rumah. Saat di rumah, kakek selalu mengatakan, "Cece, saya sudah mau mati." Saya hanya bisa menghiburnya meski hati saya terasa amat sangat sakit mendengar kakek mengatakan itu. Kakek, jangan menyerah. Hidup dan mati kita hanyalah Tuhan yang tahu, hiburku. Tapi kakek selalu mengatakan dengan satu ketenangan yang luar biasa, bahwa penyakit yang dideritanya bukan penyakit biasa, dan pada kenyataannya tidak banyak pasien yang sembuh. Setelah mendapat kepastian tempat, hari itu kakek dibawa ke rumah sakit lagi. Saat saya datang membesuk, kakek bilang ke saya, "Cece, bertahun-tahun kita tinggal bersama. Kakek minta maaf bila kakek ada salah padamu. Maaf, kakek selalu merepotkan kamu." Dengan rasa sedih yang mendalam aku menjawab,
Saya juga minta maaf ya, Kek. Saya berharap kakek cepat sembuh. Mendengar perkataanku, kakek hanya tersenyum dan menggeleng. Aku tidak bisa mengerti sepenuhnya apa arti gelengannya. Namun hatiku berdebar seakan hendak mengisyaratkan kepada tentang sesuatu yang kurang baik. Hari itu, kakek semakin lemah. Meski lemah, kakek masih bisa mengenali kami satu persatu. Ada saudara iparnya yang datang. Mereka menangis melihat keadaan kakek. Kakek dengan tenang mengatakan kepada mereka, "Kalian kenapa menangis? Aku kan belum mati, kenapa kalian menangis?" Namun, tiba saatnya ketika kakek seperti sudah merasa bahwa hidupnya tidak lama lagi. Kami semua hanya bisa menahan tangis di depan kakek, karena kami tidak mau membuat kakek juga sedih. Apa boleh dikata, malam di hari itu adalah malam di mana kami semua harus menangis, karena kakek benar-benar harus pergi meninggalkan kami. Waktunya begitu cepat. Kakek yang tidak pernah sakit, tidak pernah membuat kami harus repot, tapi pergi dengan begitu cepatnya. Hanya waktu 2 minggu, kakek ketahuan sakit, dan penyakit itulah yang telah mengantar kakek untuk menghadap Sang Pemberi hidup. Semasa masih sehat, kakek selalu mengatakan kepada saya bahwa ia ingin pulang ke desanya di Cina, tempat asalnya, untuk menghabiskan masa tuanya di sana. Kakek ingin membeli kapal kecil untuk menangkap ikan sebagai kesibukan hariannya. Dan kakek berjanji untuk membawa saya serta untuk liburan beberapa hari di sana. Tapi semua tidak terwujud karena kakek telah pergi untuk selama-lamanya. Perjalanan hidup kakek telah mengajariku banyak hal. Terima kasih kakek, karena kau sudah menganggap aku sebagian dari keluargamu. Kakek, damailah engkau di sana, dan aku akan selalu mengingatmu, meskipun aku suatu hari nanti sudah pulang ke Indonesia. Terima kasih untukmu yang sudah mendengarkan ceritaku sampai selesai, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.